Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Rodo Musli dengan NPM 2024 14500 326. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Izinkan saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Lanjut saja kita masuk ke materi. Yakni materi kali ini yaitu pandangan beberapa tokoh-tokoh dunia tentang pendidikan. Yang pertama, Ibnu Khaldun menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Beliau berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya serta berusaha untuk melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Beberapa pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan yaitu: yang pertama, pendidikan merupakan hakikat eksistensi manusia. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang berbudaya dan melestarikan eksistensi masyarakat yang akan datang. Yang ketiga, pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Yang keempat, pendidikan harus mengutamakan teoretik dan praktik. Yang kelima, pendidikan harus memiliki hubungan yang erat antara pendidik dan peserta didik. Metode pendidikan Islam merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Lanjut kepada tokoh yang kedua, yaitu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali beliau termasuk tokoh pendidikan yang berpengaruh di wilayah timur. Menurut beliau, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan juga dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan juga sarana menebar keutamaan. Konsep pembelajaran Al-Ghazali lebih menekankan pada persyaratan moral atau akhlak. Klasifikasi ilmu, Al-Ghazali mengaplikasikan ilmu berdasarkan 4 sudut pandang, yaitu sumber, fungsi, sosial, dimensi, dan kewajiban. Lanjut pada tokoh yang ketiga, di sini ada tokoh dari barat, yakni adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pendidikan harus dibangun di seputar struktur kognitif pembelajaran, sehingga pendidikan yang optimal membutuhkan pengalaman yang menantang bagi si pembelajar. Dengan demikian, proses asimilasi dan akomodasi dapat menghasilkan pertumbuhan intelektual. Selanjutnya, ada pada tokoh yang keempat, yakni ada John Dewey. Bagi John Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pengalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Selanjutnya, pada tokoh yang kelima, masih dari tokoh barat, yakni Carl Rogers. Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya. Tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak, dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Baik, tokoh yang keenam, mari kita kembali ke dalam negeri. Di sini ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa pandangan mengenai pendidikan. Di antaranya, pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan harus holistik, yaitu membentuk peserta didik secara utuh melalui olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan, yaitu manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Hakikat pendidikan adalah memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Ki Hajar Dewantara juga dikenal dengan semboyan yang khasnya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tolodo, Ing Mandia Mangunkarso, dan juga Putwuri Handayani. Lalu tokoh yang ketujuh, di sini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Landasan ini merupakan kerangka filosofis untuk merumuskan konsep dan tujuan ideal pendidikan Islam, baik secara vertikal, holik, maupun horizontal, Baik, tokoh yang terakhir, tokoh yang ke-8, di sini ada Raden Ajeng Kartini, beliau dari Aceh. Beliau memiliki pandangan yang luas dan modern tentang pendidikan. Di antaranya, pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan ketergantungan. Pendidikan harus disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan akan mengangkat derajat perempuan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan peradaban. Setelah usai materi yang saya sebutkan tadi, beberapa pandangan tokoh-tokoh dunia tentang pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.